Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kita di pagi hari ini bisa berjumpa di dalam doa pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di momen pagi hari ini boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami rindu menghadap hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan akan melawat kami dan menjamah hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita ulang lagu ini, mari cari wajahnya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis engkau dengar, kau dengar Tuhan, manis engkau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Dia, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan sembahku, hanya bagimu. Biarlah manis engkau dengar, biarlah manis bagimu Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
Sekali lagi bawa hatimu, katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis bagimu, biarlah menyenangkanmu. Manis engkau dengar, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Dia, mari bawa penyembahanmu, bawa korban syukurmu. Kami bawa hidup kami Tuhan, segenap penyembahan kami sebagai korban syukur, korban yang menyenangkanmu, korban yang menyenangkan hatimu, yang berkenan bagimu. Oh, terimalah Tuhan. Oh, Shana Marahamaya. Kami cari wajah-Mu di awal hari kami. Izinkan kami menyembah-Mu. Di mana Dia disembah, di situ Engkau berada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, katakan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dan dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di momen pagi hari ini boleh sujud berlutut di kaki Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang layak terima segalanya. Engkaulah Tuhan yang layak menerima hormat dan kemuliaan dari seluruh umat dan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami menyembah-Mu, meninggi-ninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di momen pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Bawa kami lebih dalam hadirat Allah. Biar hati kami masuk di dalam ruang Maha Kudus Allah, mendengar suara Allah. Dan kami diubah oleh karena kuasa firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu. Bersabdalah, nyatakan isi hati-Mu. Bangun iman kami. Engkau juga tidak melupakan. Dikala kami juga sedang mengalami berbagai macam masalah. Kami percaya ada kuasa dalam firman Allah. Hidup kami akan diubah dan kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Siap menyambut firman Allah. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa dengan setiap Anda di pagi hari ini di momen doa pagi. Izinkan firman Tuhan hari ini menolong setiap kita di dalam mengarungi kehidupan ini untuk menerima setiap kemenangan-kemenangan yang Yesus sudah bayarkan buat setiap kehidupan kita. Meskipun hari-hari ini mungkin hidup kita masih dirudung oleh masalah, situasi sulit, sakit penyakit atau mungkin tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, kita ini tidak luput dari yang namanya masalah atau problema. Dan mungkin di pagi hari ini bagi Anda yang sedang menonton, mungkin Anda sedang menghadapi situasi tidak mudah. Oleh karena itu di momen nanti ini Anda juga bisa tuliskan chat permohonan doa. Kami akan sepakat berdoa bersama-sama dengan Anda. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir dan akan menjawab setiap doa-doa setiap kita semua. Kalau Anda perhatikan mungkin ada dari antara Anda yang menghadapi masalah-masalah di mana masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Masalah sakit penyakit, mungkin ada yang sakit belum sembuh, tiba-tiba muncul yang namanya tanpa diundang, namanya masalah ekonomi atau kesulitan keuangan. Di momen masalah itu belum selesai, muncul lagi nih masalah-masalah hubungan. Hubungan antar sesama, antar keluarga mungkin semakin memburuk karena berbagai tekanan. Yang namanya hopeless atau tanpa harapan. Oleh karena itu berapa banyak daripada Anda atau kita semua di momen-momen ini berseru kepada Tuhan. Berseru di dalam hati yang terdalam, berbisik, berbicara kepada Allah. Tuhan, aku mengharapkan kemustahilan. Hati Anda sedang mengangkat atau terarah kepada Allah. Tuhan, aku mengharapkan kemustahilan terjadi dalam kehidupanku. Di tengah-tengah mungkin situasi sulit yang aku alami, aku merindukan kemustahilan. Oleh karena itu izinkan firman Tuhan hari ini akan membangun iman setiap kita. Saudara, kita akan melihat hari ini 3 bagian dalam kehidupan Petrus yang akan memberkati setiap kita. Kita akan lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, maksudnya Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu,
Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan dengan jelas di dalam ayat yang kelima dikatakan, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara, Anda lihat bagaimana Simon Petrus ini mengeluh. Karena sepanjang malam, siang sampai malam dia bekerja mencari ikan, namun tidak mendapatkan. Dia bekerja keras begitu rupa. Dia menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh, dia bukanlah orang yang malas. Petrus ini adalah orang yang dengan harta benda yang terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dia ini adalah orang yang benar-benar miskin. Dia harus bekerja untuk dia bisa menangkap ikan. Dan di momen dia sudah berjuang begitu keras, ternyata tiada ikan yang didapatkan olehnya. Saudara, berapa banyak dari antara kita semua, Anda sudah berjuang begitu keras, bekerja begitu rajin, tetapi berbicara hasil jauh dari memuaskan. Bahkan mungkin nihil. Oleh karena itu hari ini kita perlu belajar dari Simon Petrus. Petrus ini kalau berbicara kerja keras, dia ini kurang keras gimana saudara? Semalam-malaman dia berjuang, dia gak tidur. Dan berbicara pengalaman, Petrus ini, dia ini adalah seorang nelayan. Keturunan nelayan, kakek buyutnya dan seluruh keluarganya nelayan. Dia ini ahli punya pengalaman tentang perikanan. Tapi ternyata saudara, untuk bisa mengarungi kehidupan ini, tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman pendidikan atau kerja keras. Kehidupan Petrus ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata sekeras-kerasnya manusia berusaha, hasilnya akan berbeda apabila Tuhan dilibatkan atau apabila Tuhan tidak dilibatkan. Di momen Tuhan dilibatkan saudara, akan ada kemampuan ilahi dari Tuhan. Akan ada kemampuan dimensi supranatural Tuhan yang mengalir menyertai kita semua. Oleh karena itu kita akan lihat saudara, perintah apa yang diberikan Yesus kepada Petrus. Yesus memberikan perintah, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Yesus dengan jelas tanpa ragu-ragu dia berbicara kepada Petrus. Petrus, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan kata-kata pengungkapan dari untuk menangkap ikan itu berbicara tentang sebuah kepastian, keyakinan dari Yesus atau sebuah jaminan dari Yesus untuk Petrus. Yesus percaya di momen Petrus menebarkan jalannya, maka dia akan menangkap ikan. Saudara, arti kata kepastian itu berarti bahwa Yesus itu tidak menduga-duga sama sekali. Yesus itu begitu yakin dengan apa yang ia katakan. Dia gak ragu-ragu. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan akan terjadi. Nah, dari sini kita belajar saudara, Yesus ini mengatakan firman tentang jaminan kepastian. Dan di momen Petrus mempercayainya dan menerima firman-Nya, disitulah Petrus akan mengalami mujizat. Dia akan mengalami hal-hal yang mustahil itu menjadi nyata. Saudara, berapa banyak dari hidup Anda, kalau Yesus berkata, Anda diberkati, itu adalah jaminan Yesus bahwa Allah itu sanggup memberkati kehidupan setiap Anda. Kalau Yesus berkata, oleh bilurnya setiap Anda disembuhkan, itu juga berbicara jaminan dari Allah bahwa setiap Anda, Tuhan sanggup menyembuhkan. Sebuah jaminan kepastian. Tetapi kalau kita melihat saudara, ternyata semuanya itu tidak semata-mata bergantung kepada Yesus. Anda juga punya peranan yang harus dimainkan. Anda harus punya sebuah keyakinan, sebuah iman yang bulat kepada apa yang Yesus katakan.
tidak semerta-merta semuanya bergantung kepada Yesus. Oleh karena itu saudara, di momen Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Sebenarnya Petrus itu juga memiliki hak untuk berkata, Tuhan terima kasih ya, kamsya. Sudah semalam-malaman aku mencari ikan dan tidak mendapat. Aku akan mencoba cara yang lain. Sebenarnya Petrus juga bisa berbicara seperti itu saudara. Tetapi ternyata Petrus itu memiliki sebuah kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melakukan kemustahilan. Untuk menjangkau apa yang ia tidak bisa jangkau. Di momen dia sudah berjuang, bekerja keras, menangkap ikan sendirian dan tidak mendapat. Dan di momen Yesus berkata menyuruh menebarkan jala, maka Petrus meresponi kata-kata Yesus dan dia mulai menebarkan jalanya. Dan dia menangkap ikan yang begitu banyak. Oleh karena itu saudara, hari ini harapkan kemustahilan itu bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Jangan hanya mengharapkan kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan yang pas-pasan. Ya sudahlah, memang nasibku seperti ini. Jangan saudara, harapkan kemustahilan. Percayalah Yesus yang sama bisa bekerja atas hidup Anda. Di dalam Yesus tidak ada pertukaran bayangan saudara. Kalau dia dulu melakukan kepada Petrus, hari ini dia juga sanggup melakukan kepada diri Anda saudara. Saudara, kita akan melihat peristiwa yang berikutnya. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang lain di mana Petrus berjalan di atas air. Dan kalau kita melihat dalam peristiwa ini, dikatakan bahwa ketaatan Petrus itu adalah bukti iman Petrus di dalam Yesus. Di momen Yesus berkata, datanglah, maka Petrus itu segera keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Saudara, Petrus ini berani melakukan apa yang ia belum pernah lakukan sebelumnya. Saudara, berapa banyak dari antara Anda berkata bahwa aku ini punya iman, tetapi tanpa ketaatan untuk melakukan, tanpa ketaatan untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda, tanpa ketaatan untuk keluar melangkah dengan iman yang disertai tindakan. Saudara, kalau Anda seperti itu, iman Anda tidak dapat dibuktikan. Berbeda dengan Petrus. Petrus itu pada waktu Yesus berkata, pada waktu dia melihat Tuhannya berjalan di atas air, dia merindukannya. Dia berkata, Tuhan, aku pingin berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah, dan Petrus mulai melangkah. Saudara, ketaatan dalam melangkah itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar memiliki iman di dalam Yesus. Dan tahukah Anda bahwa ternyata Tuhan itu begitu menghargai iman. Tuhan itu begitu menghargai ketaatan. Ketaatan di dalam iman. Itu mendapatkan sebuah privilege, penghargaan yang begitu tinggi di mata Allah. Saudara, di momen Tuhan melihat ada sebuah ketaatan di dalam iman, maka Tuhan akan berkata bahwa engkau akan sanggup melakukan seperti yang Dia lakukan. Oleh karena itu Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Saudara, Anda lihat bahwa ternyata Yesus itu rindu membawa setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Tuhan itu rindu membawa kita mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Di momen kita taat, Tuhan akan membawa kita ke sana. Oleh karena itu di dalam hidup Petrus, Yesus itu melihat imannya, katakan iman. Dan berkata kepada Petrus, datanglah. Jadi Petrus itu menunjukkan imannya sebagai orang yang ingin datang melangkah di atas kemustahilan. Menuju kepada Yesus. Dan di momen itu Yesus itu ada di tengah laut. Dan ketika Yesus melihat iman Petrus, Yesus berkata, datanglah. Saudara, Yesus itu ternyata tidak cuma melihat Petrus. Ternyata Yesus itu melihat iman Petrus. Saudara, untuk melihat Anda itu adalah satu hal. Demikian kalau Tuhan melihat iman Anda, itu adalah hal yang lain, saudara. Yesus itu dapat melihat Anda tanpa iman. Dan Anda tidak akan mengalami kemustahilan. Tetapi di momen Yesus melihat Anda, dan Yesus melihat iman Anda, disitulah Anda akan memasuki dimensi supranatural, pengalaman kemustahilan dengan Allah yang hidup. Di mana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pengalaman yang kedua ini begitu membekas di hati Petrus. Setelah peristiwa itu, Petrus melangkah di dalam dimensi yang semakin dalam bersama Tuhan. Dia melangkah semakin dalam di dalam dimensi supranatural Roh Kudus. Kita akan lihat saudara, kisah berikutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Petrus melihat si lumpuh yang tidak bisa berjalan. Dan Petrus berkata, garis bawahi, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Luar biasa. Petrus berkata kepada si lumpuh, hai si lumpuh, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara dapat melihat tentang iman yang pasti dan bulat dari Petrus. Di momen dia melihat kemustahilan, si lumpuh itu sudah lumpuh cukup lama. Dan Petrus itu tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia punya iman yang bulat, iman yang pasti. Dan dia berkata kepada si lumpuh, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, pengalaman akan kemustahilan yang dia pernah alami. Baik yang pertama, bagaimana Tuhan membuat mujizat. Tuhan intervensi di dalam kehidupannya. Di momen dia sudah banting tulang, cari ikan tidak dapat, tiba-tiba melimpah dalam sekejap. Dan peristiwa kedua, di mana Petrus semakin memiliki kerinduan mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Yesus. Kalau Yesus bisa berjalan di atas air, dia juga rindu. Dan dia menginginkan. Dan di momen dia mulai mencoba dan berjalan di atas air, ternyata itu membekas di dalam hatinya. Petrus itu rindu membawa dimensi supranatural kepada orang lain. Petrus itu rindu membagikan pengalaman kemustahilannya kepada orang lain. Dan berkata kepada si lumpuh itu, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Saudaraku, ketahuilah, tidak ada seorang pun dapat berkata di dalam Yesus Kristus atau Yesus adalah Tuhan kalau tanpa bantuan dari Roh Kudus. Sebenarnya apa yang dimiliki Petrus itu adalah Roh Kudus. Bahkan Alkitab berkata bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu memiliki hadirat Allah di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus. Yesus itu adalah penolong yang pertama, Juru Selamat umat manusia. Dan di momen di dalam ketidakhadiran Yesus di muka bumi, karena Yesus sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus dikirimkan kepada setiap
orang yang percaya. Oleh karena itu saudara, jadi apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini adalah Roh Kudus yang membuat kita berhasil bagi Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang membuat kita mengalami kemenangan-kemenangan dan keberhasilan di dalam Tuhan. Dan tahukah saudara, apa yang dimiliki Yesus adalah apa yang dimiliki oleh Petrus adalah nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi Petrus itu punya nama Yesus Kristus yang diimpartasikan oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Saudara, seseorang itu bisa memiliki nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan bisa memberikan nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang sama. Petrus percaya dalam Yesus dan memiliki Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Anda memiliki Yesus Kristus, Anda akan melakukan semua hal-hal ajaib melalui Dia, saudara. Saudara, Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia mengasihi Anda. Tidak ada yang perkara-perkara sulit bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah supranatural God. Dia adalah Allah yang mengatasi semua kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Baginya dulu, sekarang dan selama-lamanya Dia tetap sama. Kalau Dia melakukan mujizat, Dia akan melakukan mujizat hari ini bagi Anda. Saudara, saya akan rangkum tentang aku mengharapkan kemustahilan. Ada 3 poin yang Anda bisa catat dan Anda renungkan, saudara. Yang pertama, harapkan kemustahilan terjadi dalam hidup Anda. Saya dorong Anda, harapkan kemustahilan dalam hidup Anda. Percayalah, Tuhan itu masih punya sesuatu yang ajaib dalam kehidupan Anda. Jangan pernah percaya keadaan Anda cuma begitu-begitu aja. Percayalah, Dia akan bekerja untuk setiap Anda. Firman Tuhan berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Poin yang kedua, saudara. Tugas kita adalah mentaati perintah Tuhan. Bagian Tuhan adalah menepati janjinya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, pastikan setiap kita mentaati perintah Tuhan. Lakukan saja perintah Tuhan, taati perintah Tuhan di dalam iman. Itu adalah bagian setiap kita. Dan bagian dari Tuhan adalah menepati firman-Nya. Bagian dari Tuhan adalah menggenapi firman-Nya buat siap Anda. Dan percayalah, Dia akan melakukan hal itu untuk Anda. Poin yang nomor 3, saudara. Bagikan perkara ajaib kepada orang lain. Hal-hal yang Anda alami. Atau secara singkatnya adalah bagikan kepada orang lain perkara ajaib yang Anda alami. Di momen Anda mengalami peristiwa ajaib, miliki sebuah kerinduan seperti Petrus. Aku gak mau menyimpan perkara-perkara supranatural untuk diriku sendiri. Aku mau membagikannya kepada orang lain. Sehingga hidup orang lain akan diubah oleh karena kuasa Tuhan. Demikianlah firman Tuhan berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, lihatlah apa yang terjadi dengan Petrus. Pertama, di momen dia tidak berdaya, Tuhan intervensi. Yang kedua, di momen dia melihat Tuhannya bekerja, Tuhannya melakukan perkara-perkara ajaib, dia rindu dilibatkan lewat berjalan di atas air. Setelah dia punya pengalaman itu, dan di momen dia melihat kesusahan orang lain, dia rindu membagikan pengalaman supranaturalnya kepada orang lain. Sehingga orang itu bisa mengenal kuasa Tuhan dan hidupnya diubahkan. Tuhan rindu mengubah hidup Anda. Dan izinkan firman Tuhan hari ini akan bekerja di dalam kehidupan Anda. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini.
Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Oh, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Oh, percayalah, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh-Mu hadir di tempat ini. Engkau melayang-layang Roh Kudus. Mengalir di ruangan ini, tidak ada jarak dalam hadirat-Mu. Biar yang menonton secara streaming, Engkau menjamah ya Tuhan. Saudara, bagi Anda yang mengalami situasi sulit, situasi jalan buntu. Mungkin Anda terlibat hutang dan tidak tahu jalan keluar. Pandanglah ke atas. Kanan kiri, depan belakang mungkin jalanmu sudah buntu. Tapi ada jalan ke atas. Pandanglah Yesus. Arahkan hatimu kepada Yesus. Mungkin Anda juga ada orang-orang yang menghadapi sakit penyakit. Dokter memvonis tidak bisa sembuh. Atau Anda mengalami sebuah penyakit yang berat. Saudara, Yesus itu adalah tabib yang ajaib. Dia adalah Tuhan, pencipta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup menciptakan organ yang baru. Dia sanggup menciptakan kemustahilan bagi hidupmu. Hal-hal yang kau sangka mustahil, Tuhan sanggup lakukan. Mungkin dari antara Anda ada orang-orang yang mengalami sebuah situasi yang cukup berat. Engkau seolah-olah tidak memiliki masa depan. Engkau mengalami hubungan-hubungan yang rusak. Engkau berpikir tidak mungkin bisa dipulihkan. Lihatlah kepada Yesus. Dia adalah Allah, anak Allah yang hidup yang mengasihi setiap Anda, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup dan Dia mau, dan Roh Kudusnya hadir bersama-sama kita. Oleh karena itu, bagi Anda yang mengalami banyak pergumulan, saudara, letakkan tanganmu di hati, tangan satu, dan tangan yang satu arahkan kepada layar Anda sebagai point of contact. Saya percaya hadirat Allah akan mengalir bersama-sama. Saya akan berdoa buat setiap Anda, dan saya percaya kuasa kebangkitan Yesus akan menjamah Anda. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, bahwa setiap pemirsa mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Tuhan, mereka berani memiliki, berharap akan kemustahilan. Bagi orang-orang yang mengalami jalan buntu, dibelenggu masalah keuangan, tidak ada jalan keluar, hari ini terbuka jalan keluar di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, hari ini di dalam nama Yesus aku mengikat kau. Roh sakit penyakit di dalam nama Yesus pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang Tuhan sayangi. Di dalam nama Yesus, dan saat ini aku perintahkan kesembuhan mengalir. Oleh bilur Yesus jadilah sembuh. Aku perintahkan kesembuhan mengalir atas jantungmu, atas paru-paru, atas organ otak, atas sel-sel darah. Terjadi penciptaan kembali atas organ-organ yang rusak di dalam nama Yesus. Dan bagi Anda yang mengalami hubungan yang rusak, saat ini balsam dari Gilead menyembuhkan hidup Anda dan hubungan Anda.
Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan akan memulihkan sebuah hubungan dengan sesama. Tidak ada yang mustahil. Saat ini di dalam nama Yesus, aku mengikat setiap roh-roh jahat yang merusak setiap hubungan yang bukan daripada Allah. Pergi tinggalkan orang-orang yang Tuhan cinta dalam nama Yesus. Saat ini aku perintahkan ya Tuhan, kasih-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya, dan bagi kami yang hidup biasa-biasa, saat ini aku lepaskan iman untuk percaya, berharap perkara-perkara ajaib, berharap hal-hal kemustahilan terjadi dalam hidup Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan lakukan pada Petrus, Tuhan akan lakukan dalam hidup Anda. Di dalam nama Yesus, Anda akan berjalan seperti Petrus, berjalan di atas air. Tuhan akan membawa Anda dalam dimensi supranatural yang baru. Di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Arahkan tanganmu saudara kepada di layar. Oh rapakarabaya syanamaya rapa. Terjadi kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi kuasa-Mu Tuhan. Dan saat ini mungkin dari antara Anda yang ada yang berdoa bagi orang-orang yang mungkin sedang sekarat. Di rumah sakit, Anda punya saudara, mungkin sedang koma. Di dalam nama Yesus, aku menghardik hai roh maut, pergi tinggalkan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan roh kebangkitan Kristus, terjadi dalam nama Yesus. Bangkit, jadilah hidup kembali. Terima kasih Tuhan. Oh rapakarabaya syanamakarabayah raba. Kami mengharapkan peristiwa ajaib di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ajaib Tuhan. Oh kami menyembah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Katakan aku menerima mujizat-Mu Tuhan. Aku menerima keajaiban. Aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Letakkan tanganmu di hati. Katakan. Nyanyikan lagu ini. Haleluya. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Percayalah, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersuka cita. Mari saudara kita angkat tangan kita terima doa berkat. Bapa, terima kasih Engkau baik. Saat ini setiap Bapak Ibu Saudara terimalah kasih dan berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia yang tidak pernah habis daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus akan membawa setiap Anda dalam dimensi supranatural yang baru bersama dengan Tuhan. Harapkan perkara-perkara yang ajaib. Harapkan perkara-perkara kemustahilan. Dan lihatlah Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi setiap Anda. Di dalam nama Yesus terimalah berkat yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.